Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini adalah tugas video ke-7 saya. Di sini saya masih akan membahas mengenai pendekatan pengkajian sastra. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai teori kebutuhan Maslow. Teori ini merupakan teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Teori hierarki kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Tahap kebutuhan itu adalah fisiologis, keamanan, dan kasih sayang, sosial, dan afiliasi, serta harga diri dan aktualisasi diri. Nah, sebelumnya mari kita mengenal Abraham Maslow. Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, lahir pada tanggal 1 April 1908 di New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Semasa kecilnya, Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Nah, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita menganalisis karya sastra menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini saya akan menganalisis cerpen yang berjudul Kenegrian Aur Kuning oleh Arsal Zerubi Harahap. Cerpen ini merupakan adaptasi dari cerita rakyat daerah Kampar Hulu. Langsung saja, pada kutipan cerpen yaitu, suatu ketika masyarakat setempat menangkap seekor anak harimau. Harimau tersebut dibakar untuk dijadikan lauk. Kemudian, pada masa itu, harimau mulai menjadi ganas, sehingga banyak masyarakat yang berjatuhan menjadi santapan lezat harimau. Nah, kutipan cerpen tersebut mengandung unsur kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian pada kutipan cerpen selanjutnya yaitu, di perjalanan masyarakat melihat seekor harimau yang sedang terjebak oleh akar pohon. Dengan baik hati, masyarakat Aur Kuning segera melepaskan harimau tersebut dari akar pohon. Dengan imbalan tidak ada lagi seekor harimau yang akan mengganggu anak cucu kenegrian Aur Kuning. Nah, kutipan cerpen tersebut mengandung unsur kebutuhan keamanan, di mana masyarakat kenegrian Aur Kuning tersebut membutuhkan rasa aman, rasa nyaman, tanpa takut akan terjadi hal-hal yang mengancam nyawa mereka. Kemudian, pada kutipan cerpen berikutnya, masyarakat terus melanjutkan perjalanan, melewati pematang ulu belang, terus berjalan sampai ke batang santan. Di batang santan, diparutlah sebuah kelapa dan ampas kelapa yang sudah tak terpakai itu pun dibuang ke hulu sungai. Maka dari situlah asal-muasal nama batang santan. Nah, kutipan cerpen tersebut mengandung unsur kebutuhan fisiologis, di mana masyarakat Aur Kuning memarut sebuah kelapa untuk kebutuhan mereka makan atau bertahan hidup. Nah, kita lanjut ke kutipan cerpen berikutnya. Sesampainya di muara sungai, masyarakat berinisiatif untuk berkebun di muara sungai Santan, di mana kutipan cerpen tersebut mengandung unsur kebutuhan fisiologis, di mana masyarakat Aur Kuning tersebut berkebun untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka
seperti untuk makan atau bertahan hidup. Nah, kutipan cerpen yang terakhir yang mengandung teori Maslow adalah, maka bermufakat dua datuk kenegrian terusan, Datuk Nan Kanciu dan Datuk Pamenan untuk mencari tempat bermukim yang layak untuk masyarakat Angkuning, di mana kutipan cerpen tersebut mengandung unsur kebutuhan keamanan, di mana mereka ingin tidak ada hal-hal yang mengancam nyawa mereka lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.